Warga Amerika kecam kejahatan Israel terhadap Palestina. I think it feels powerful because our strongest weapon as Palestinians is our ability to gather in community spaces and just saying we're Palestinian. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sejumlah warga Amerika Serikat pada hari Jumat 7 Juli melakukan aksi solidaritas di jalan-jalan negara bagian New York, Paterson, dan Illinois, mengecam agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan menolak kejahatan pendudukan terhadap kota dan Camp Jenin di tepi barat utara. Pawai solidaritas diselenggarakan di depan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa kota New York dan di kota Paterson, New Jersey, Chicago, Illinois yang menuntut diakhirinya agresi Israel dan kejahatan terhadap rakyat Palestina. Peserta pawai menurut laporan media Quds Pers menyerukan perlunya intervensi dari pemerintah Amerika Serikat dan lembaga pembuat keputusan di Washington untuk menahan dan meminta pertanggungjawaban pendudukan Israel atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina. Juga mendesak untuk menghentikan teror pemukim terhadap warga Palestina yang tidak bersalah. Pekan lalu, tentara pendudukan melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap kota dan kamp pengungsi Jenin yang berlangsung selama 48 jam, di mana 12 warga Palestina meninggal dan puluhan lainnya luka-luka serta menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur. Mencekam demo anti-Israel di Mamarika meledak, kota New York dipadati dengan ribuan orang tuntut Zionis. Meskipun pemerintahan Amerika dikenal akrab atau menjadi sekutu pemerintahan Zionis, namun hal ini tidak sama dengan warga-warga di Amerika, karena dikabarkan jika puluhan ribu orang di Amerika melakukan aksi anti-Israel di berbagai kota di Amerika. Demo ini meledak di mana-mana dan yang terbaru adalah terjadi di kota New York. Untuk tahun ke-58, kota New York menjadi tuan rumah parade rayaan Israel pada hari yang diselenggarakan oleh Dewan Hubungan di New York. Sekitar 40.000 orang diperkirakan menghadiri perayaan tahunan yang berbaris di Fifth Avenue yang ikonik di New York, termasuk delegasi pejabat pemerintah Israel dan anggota Knesset dari koalisi dan oposisi yang luar biasa besar. Tapi tidak semua orang senang tentang itu. Bahkan di dalam komunitas Yahudi, sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para sekutu sayap kanannya berencana membatasi kekuasaan Mahkamah Agung melawan legislatif dan eksekutif, lalu memberi anggota parlemen kewenangan untuk menunjuk hakim. Para penentang mengatakan perubahan undang-undang peradilan ini akan membuat Israel menjadi negara diktator. Protes tersebut direncanakan oleh NYC for Democracy, cabang dari organisasi Unacceptable yang terdiri dari ekspatriat Israel yang tinggal di Amerika Serikat yang mengkoordinasikan protes di luar negeri. Minggu ini, kelompok tersebut menulis surat kepada JCRC. NY mendesak mereka untuk membatalkan undangan ke pejabat Israel, mengancam akan menghadapi mereka jika JCRC NY menolak.
namun menyatakan bahwa pejabat pemerintah tidak diundang secara resmi untuk hadir, melainkan mereka memutuskan secara independen apakah ikut serta dalam perayaan tersebut ataukah tidak. Heboh bukannya didukung Amerika, Israel malah ditantang Amerika Serikat karena mau bangun 4.000 rumah pemukim ilegal lagi. Rupanya hubungan Amerika Serikat dan Israel tidak lagi mesra, pasalnya rencana-rencana rezim Zionis di Palestina ditentang keras bahkan dilarang oleh ribuan petinggi Amerika Serikat yang menyebut para Yahudi itu sebagai serakah. Di sisi lain, hal ini juga diungkapkan jika telah semakin banyak warga Amerika yang memilih untuk Palestina merdeka. Amerika Serikat mengaku sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel menyetujui lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat. Hal itu diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller. Amerika Serikat sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel untuk memajukan lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat dan perubahan pada sistem perencanaannya yang dapat mempercepat persetujuan. Perluasan pemukiman merupakan hambatan bagi perdamaian, kata Miller di Twitter seperti dikutip dari Anadolu Agency. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai. Selain Amerika Serikat, dunia internasional juga mengecam rencana Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah pendudukan. Militer juga meminta pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya di Aqaba, Yordania, dan Sharm el-Sheikh, Mesir untuk kembali ke dialog yang ditujukan untuk dieskalasi. Menurut penyiar publik Israel Kan, Israel juga akan mulai memajukan reformasi peradilan mulai minggu ini. Israel telah berada dalam kekacauan politik dalam beberapa bulan terakhir atas reformasi peradilan yang direncanakan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dipandang oposisi sebagai perebutan kekuasaan demi otoritas eksekutif. Netanyahu bagaimanapun menegaskan bahwa rencananya akan meningkatkan demokrasi dan memulihkan keseimbangan antara cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada bulan Maret, Netanyahu yang diadili karena korupsi tunduk pada tekanan mengumumkan penghentian sementara rencana tersebut di tengah protes di seluruh negeri.